Shalom. Ibadah Natal pagi ini dengan tema kasih dan kemurahannya. Sebagai dasar firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca. Saya akan membacakan bagi saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu lebih lanjut. Sertai kami ya Tuhan, baik jemaat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan kuasai kami sepenuhnya, hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Supaya kami boleh memusatkan diri kami kepada firman-Mu yang kudus itu Tuhan. Dan kami boleh diberkati. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memahami sekaligus juga mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu secara nasional. Saya teringat akan lagu yang biasa dinyanyikan, yaitu Kasih Ibu. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, mendengar lirik lagu ini, apakah kira-kira masih relevan untuk saat ini? Saya tidak tepat tahu berapa lama atau kapan lagu ini diciptakan. Seingat saya pada saya masa kanak-kanak pun lagu ini sudah pernah saya dengar. Pertanyaan saya, apakah masih bisa diterapkan lagu ini pada masa sekarang ini? Lihatlah kata-katanya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih Ibu itu tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terukur. Ya, luar biasa, katakan begitu. Dan bukan hanya sementara waktu atau sedikit waktu, tetapi sepanjang masa. Itu berarti sejak saya lahir sampai saya mati, kasih Ibu itu tetap ada. Dan kemudian dikatakan bahwa hanya memberi dan tidak mengharapkan kembali. Nah, artinya apa? Artinya bahwa apa yang Ibu lakukan yang tak terhingga kasihnya itu, Ibu tidak mengharapkan untuk dibalas oleh anaknya. Apapun ya, bentuknya. Nah, saya merasa ini satu sosok ibu yang betul-betul sempurna, kalau boleh saya katakan demikian. Tetapi apakah benar bahwa seorang ibu itu seperti tadi tak terhingga sepanjang masa dan tidak harap kembali, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan kembali? Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, bukankah juga tidak sedikit ibu-ibu atau calon ibu yang menggugurkan bakal anak yang dikandungnya karena hasil hubungan yang terlarang. Demikian juga tak sedikit ibu-ibu yang setelah melahirkan tetapi tidak merasa untuk
sanggup memeliharanya, maka bayinya dibuang di keranjang sampah atau di tempat yang lain. Demikian juga setelah lahir beberapa lama, tidak jarang juga ibu-ibu yang karena tidak mampu memeliharanya maka dijual kepada orang lain. Dan setelah dia menginjak remaja begitu, juga tidak sedikit ibu-ibu yang menjual itu, mengkomersilkan, bahkan juga menyerahkan itu kepada pria-pria hidung belang. Jadi bagaimana? Saya kira memang tidak tepat kalau lagu tadi ya, sepertinya tidak mengharapkan kembali. Pasti ibu-ibu mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik nanti kalau sudah dewasa, sudah mandiri, dia akan membantu ibunya yang mungkin nanti sudah tua, bisa menghormati orang tuanya, menghargai dan juga memeliharanya pada saat orang tuanya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mengharapkan anaknya itu menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Itulah harapan seorang ibu, bukan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kalau kata ibu itu diganti dengan bapak? Saya kira malah lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Sehingga saya berpikir bahwa tidak ada seorang ibu pun di dunia ini sepanjang yang saya tahu yang memenuhi kriteria semacam itu atau yang mempunyai karakter seperti yang dinyanyikan oleh lagu ini, karena ini begitu ideal, begitu sempurna. Dan saya kira tidak ada sosok lain yang bisa menjadi seorang ibu, apalagi bapak ya, kecuali ada satu Bapak, yaitu Bapak yang di surga. Hanya Bapak yang di surga yang bisa memenuhi kriteria atau sifat-sifat seperti lagu yang kita nyanyikan ini. Nah, saudara-saudara, yang jelas ya, kita bisa melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang kasih Bapa yang luar biasa, seperti yang terbaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kita baca sekali lagi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara-saudara, karena sedemikian besar, ayat Yohanes 3:16 ini boleh saya katakan sebagai inti daripada isi Alkitab. Kalau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu diringkas, maka ringkasannya adalah Yohanes 3 ayat 16 ini. Kita teliti lebih jauh akan satu ayat ini. Begitu besar kasih Allah. Artinya kasih Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terukur besarnya. Kasih adalah suatu perasaan kasih sayang, perasaan cinta. Bukan hanya perasaan saja, tetapi kasih itu juga dinyatakan, diperbuat, dilakukan. Dan bukan hanya perasaan saja. Tidak ada kasih tanpa perbuatan. Tidak ada kasih tanpa dinyatakan. Tetapi sebaliknya, ada kasih, ada perbuatan tetapi tanpa kasih. Tetapi sebaliknya tidak ada kasih yang sebenarnya tanpa perbuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu sedemikian besar, tidak terukur, tidak terhingga, tidak terbatas oleh apapun.
Sampai ada seorang penulis lagu yang mencoba menulis menggambarkan tentang kasih Allah yang sedemikian besar. Kasih Allah, the love of God. Dia menggambarkan seandainya langit ini adalah kertas dan lautan adalah tinta dan manusia adalah penulisnya, dan setiap batang pohon yang ada di dunia ini adalah penanya. Dan kemudian penulis ini mencoba untuk menuliskan kasih Allah sampai langit itu penuh. Tinta menjadi kering. Semua pohon tercabut untuk menjadi pena. Tetapi tetap tidak mampu, tidak cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih Allah itu. Luar biasa, bukan? Kemudian kata karunia. Sebegitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan. Karunia itu berarti pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan atau raja atau pembesar kepada orang yang sebetulnya tidak patut diberi, tidak layak untuk diberi. Contohnya misalnya seorang pengusaha yang kaya raya. Dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki yang tunggal. Nah, pada waktu masa remajanya, dia dibunuh oleh teman sekolahnya, sama-sama remaja, oleh karena sesuatu hal. Dan pembunuhan itu sudah direncanakan. Maka oleh hakim si anak ini, walaupun remaja tapi dia sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hukum mati oleh hakim karena melakukan pembunuhan yang direncanakan. Setelah beberapa tahun anak ini di dalam hukuman, maka ayah atau pengusaha ini berpikir, dia merasa kasihan sekali. Sepertinya anak ini tidak lagi mempunyai harapan masa depan karena entah kapan tetap akan dihukum mati. Maka dia mengajukan permohonan kepada hakim untuk mencabut tuntutannya kepada anak ini, dan supaya anak ini dibebaskan, dan dia berjanji untuk menerima anak ini menjadi anaknya sendiri, pengganti dari anaknya yang mati dibunuh itu. Kemudian dia diluluskan permintaannya ini. Inilah satu karunia. Bagaimana seorang ayah yang sudah kehilangan anak karena dibunuh oleh si pembunuh tadi rela untuk mengampuni si pembunuh dan rela untuk menjadikan anaknya bahkan diberi status sebagai anak tunggalnya sendiri, menggantikan karunia. Nah, saudara-saudara, demikian juga apa yang Allah lakukan terhadap manusia, pengampunan dosa kepada manusia yang sebenarnya tidak patut untuk diampuni karena telah melanggar perintah Allah, hidupnya juga melawan Allah. Nah, dan akibat daripada dosa manusia adalah maut. Roma 3 ayat 23. Dan apa yang Allah lakukan, ya, itulah yang dinyatakan di dalam karunia-Nya, yaitu memberikan karunia anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia menjadi penyelamat umat manusia yang hidup di dalam dosa. Dan hal yang lain lagi ialah bahwa anaknya itu dikaruniakan kepada manusia dalam dunia bukan untuk dijadikan raja, tetapi justru disiksa, ditolak, dan akhirnya dihukum mati, menderita yang luar biasa, dan akhirnya dihukum mati di atas kayu salib. Nah, pada waktu di atas kayu salib, anaknya yang tunggal ini sedang tergantung, sudah mendekati sakral maut. Dia berteriak kepada bapaknya,
Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Allah, Bapak, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena anaknya itu harus menanggung dosa isi dunia. Itulah penderitaan yang luar biasa yang anak harus tanggung. Saya teringat ketika saya dan ibu dan istri saya pada waktu di Amerika harus membawa anak kami Desi untuk dicabuti giginya. Ada lebih dari 10 giginya yang rusak, harus dicabut. Karena kalau tidak itu akan mengganggu, merusak juga gigi yang sehat. Dan itu dia tidak bisa dicabut sekali. Tidak, harus 2-3 kali, karena tidak mungkin nyabut 10 atau 12 itu sekaligus, kasihan anaknya. Maka pertama dicabut 3 atau 4, saya lupa waktu itu. Dan setelah selesai operasi itu, si Desi ini dibawa keluar oleh susternya dan kami gendong, entah saya atau istri saya. Saya melihat mulutnya masih penuh dengan darah. Dia tidak menangis, tapi dia hanya terdiam saja. Kami kasihan sekali melihatnya, tapi kami nggak bisa menolong. Dalam hati kalau bisa ya sudah sekali aja ini, tidak perlu 2 atau 3 kali bahkan. Tapi itu tidak mungkin, bukan? Maka berikutnya kami merelakan untuk dicabut yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, begitulah kira-kira apa yang Allah derita. Dia menyerahkan anaknya untuk menderita bahkan mati di kayu salib, tetapi Allah sendiri tidak bisa atau katakan tidak mampu untuk menolong anaknya itu karena dia harus menanggung dosa manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kasih karunia yang Allah yang sedemikian besar dan luar biasa itu harus kita abaikan, harus manusia abaikan? Lihatlah bangsa Israel yang menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Mereka bukan hanya menolak Yesus, tetapi justru menyiksa dia dan akhirnya membawa dia ke atas salib, menyalibkannya. Pada waktu Pilatus berusaha untuk menolong Yesus dan dia kemudian membandingkan dengan Barabas, penjahat itu, mana yang engkau akan lepaskan, Barabas atau Yesus? Mereka lantang berteriak, Barabas, Barabas, lepaskan dan salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Pilatus berkata, tidak ada sesuatu kesalahan yang ada padaku. Mereka kemudian berteriak-teriak macam-macam, ya, menuduh, memfitnah. Lalu akhirnya Pilatus dia mengambil air dan mencuci. Aku tidak bertanggung jawab atas dosa orang ini, karena orang ini memang tidak bersalah. Lalu mereka semua berteriak, biarlah dosa itu tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Dan betul itu terjadi. Bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya menderita, tertolak di mana-mana. Ya, bahkan hampir tersebar di seluruh dunia, tidak bisa menikmati tanah perjanjian yang Allah sudah karuniakan kepada mereka. Bahkan juga di dalam perang dunia pertama, bangsa Israel yang jumlahnya waktu itu tidak terlalu besar, dibunuh sampai 7 juta orang. Nah, ini sesuai dengan apa yang mereka sumpahkan tadi. Biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 1 ayat yang ke-11. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi oleh karena penolakan bangsa Israel, umat pilihan Allah terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka justru
kita, orang-orang lain, non-Israel, justru kita kecipratan berkatnya. Setiap orang yang menerima dia diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kita di sini juga, saudara dan saya, kita mendapat bagian dalam karya agung Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Saudara dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan melalui berita kesukaan Injil yang disebarkan oleh murid-murid Yesus sampai akhirnya sampai ke Indonesia. Dan pagi ini kita merayakan Natal untuk memperingati akan penggenapan janji Allah sejak kejatuhan manusia di dalam dunia. Akhirnya tergenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lalu, yang kita peringati pagi ini di dalam ibadah Natal. Nah, saudara-saudara, berita kesukaan itu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Kita baca itu di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan oleh malaikat kepada para gembala. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, sejak saat itu memang kabar kesukaan terus disebarkan ke seluruh dunia, yang akhirnya sampai ke Indonesia. Puji Tuhan, sekarang ini lebih dari 10% bangsa Indonesia atau orang yang tinggal di Indonesia menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani di dalam Ibrani 2 ayat 3 memperingatkan pembaca surat Ibrani agar mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karya Allah yang terbesar ini, apalagi sampai menolaknya, maka bukan hanya Anda menyia-nyiakan, meremehkan, tetapi juga Anda menghinakan karya Allah yang terbesar ini. Ya. Saya masih teringat akan satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan, tetapi tidak jemu-jemu saya untuk mengulang lagi, tentang seorang misionari utusan Injil ke sebuah pulau di Lautan Pasifik. Pulau ini dikuasai oleh seorang raja dan penduduknya sangat taat kepada rajanya, entah berapa ribu atau puluh ribu penduduk pulau ini. Dan ketika penginjil ini ke sana dan memberitakan Injil, maka selama bertahun-tahun tidak ada satu orang pun yang mau percaya dan terima Yesus sebagai juru selamatnya. Mengapa? Karena rajanya sendiri juga tidak mau. Mereka taat, kalau raja mau, semua mau. Kalau raja menolak, semua menolak. Padahal si penginjil ini berusaha mendekati sang raja, bersahabat baik dengan sang raja ini. Nah, suatu saat memang sudah waktunya penginjil ini memutuskan untuk meninggalkan pulau ini, pergi menginjil ke tempat yang lain. Maka oleh raja, karena dianggap sebagai teman yang baik, dia diundang menghadiri pesta besar perpisahan dengannya. Dan pada akhir pesta itu sang raja mengundang si penginjil ini naik ke rumahnya, ke kamarnya, dan kemudian diberikanlah sebuah mutiara yang besar untuk tanda mata, sebagai tanda persahabatannya, diberikan kepada si penginjil itu. Maka penginjil ini berkata, maaf Tuan Raja, saya tidak bisa menerima. Ya, begitu mahal ya tanda penghargaan ini, terlalu. Bagaimana kamu bisa menolak? Saudara tahu
berapa harga daripada mutiara ini? Harganya adalah nyawa anak saya sendiri. Anak saya hanya punya anak satu dan dia menyelam untuk mengambil mutiara ini di dasar laut. Kemudian dia naik ke atas, akhirnya dia mati. Dan mutiara ini menjadi sangat berharga bagi saya karena harganya adalah sama dengan nyawa anak saya. Tapi penginjil berkata, maaf Tuhan Raja, saya tidak bisa menerimanya. Kalau begitu Anda menghina saya. Karena harganya ini harga anak saya. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Maka penginjil ini berkata, demikian juga sang raja, engkau menghina. Menghina apa yang Allah Bapa sudah lakukan. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menjadi juru selamat. Dan sekarang ini saya tawarkan kepada raja dan raja menolak. Itu berarti raja menghina karya Allah yang terbesar, mengorbankan anaknya. Nah, akhirnya raja ini kemudian dia bertobat dan mau menerima Yesus, dan seluruh penduduk pulau itu akhirnya juga menerima Yesus. Saya yakin ini adalah satu true story, cerita yang sebenarnya. Nah, bagi yang menolak Tuhan Yesus, jelas akibatnya yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18b. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tetapi bagi orang yang menerima kasih karunia Allah, mereka tidak hanya menerima hidup kekal, tetapi juga menerima hak sebagai anak-anak Allah. Nah, kepada mereka sekaligus juga menerima suatu tugas dan kewajiban yang mengikat padanya, sebagai bukti kasih mereka kepada Allah yang telah diterimanya, dan juga Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, sebagai juru selamatnya. Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, meninggalkan para murid, kemudian naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-muridnya seperti tertera di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tugas saudara dan saya yang merasa sudah menerima kasih Allah, karunia Allah yang sedemikian besar dan dijadikan sebagai anak-anak Allah, maka ada kewajiban yang melekat bagi saudara dan saya, yaitu mengasihi saudara-saudara yang lain. Mengasihi orang yang lain dikatakan di sini saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini berarti bahwa kalau kita gagal mengasihi saudara-saudara kita, itu berarti juga kita gagal menjadi murid Yesus. Satu-satunya cara itu adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus jikalau kita mentaati perintahnya, yaitu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kasih dan kemurahannya sebagai tema Natal kita adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Kalau hanya satu sisi saja, maka mata uang itu tidak ada harganya. Demikian juga halnya dengan kasih kita. Kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita menerima kasih karunia Allah, tetapi tidak melakukan, tidak mempraktekkan
untuk kita saling mengasihi, maka tidak ada artinya apa yang kita ucapkan atau katakan. Saudara-saudara, demikian halnya dengan kemurahan kita sebagai orang-orang percaya. Kemurahan berasal dari kata murah, murah hati. Berarti suka menolong, suka memberi, pengasih, baik hati, penyayang. Itulah yang Tuhan Allah telah lakukan di dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu juga yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan salah satu daripada visi gereja kita adalah peduli. Dan ini yang sudah kita ambil sebagai visi gereja kita, maka patut kita lakukan. Peduli, yaitu mengasihi, memperhatikan, menolong mereka yang perlu ditolong. Dan hal ini sudah sejalan dengan apa yang diperagakan oleh anak-anak sekolah minggu dan beberapa ibu tadi. Hal yang menyebutkan atau menceritakan tentang bagaimana seorang mengasihi, menolong yang satu terhadap yang lain. Nah, sebagai penutup, mari saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu The Loving Kindness is Better Than Life. Kemurahannya lebih daripada hidup. Sebagai tanggapan kita akan firman Tuhan. Tetapi memang tanggapan tidak cukup hanya menyanyikan lagu saja, tetapi harus mempraktekkan akan firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam masa Natal ini. Kasih itu harus dinyatakan dengan kemurahan. Tuhan memberkati mereka yang mendengar dan melakukan perintahnya. Amin.